Memang Kang Agung ini unik ya teman-teman. Jadi namanya itu sebenarnya Agung Rahmat ya Kang? Agung ya? Rahmat. Nah, Sama-sama tahu-tahu, Agung gitu. oh iya betul, kebetulan saya Agung, Kang Agung. Jadi sesama Agung harus saling mensupport. Adik masih kecil, beda umurnya sama saya 18 tahun. Waduh, oh itu jauh banget itu. Jauh banget. Awal mula saya jadi seorang penjaga toko sepatu Kang. Usaha yang awal kita rintis karena modal pas-pasan itu jualan celana Kang. Dari tahun 2011, dari 2012 itu selalu ngajak saya ke HIPMI. Kenapa saya ngajak saya ke HIPMI? Sayanya selalu nolak karena apa sih manfaatnya di HIPMI? Apa sih manfaatnya masuk HIPMI? Apa sih manfaatnya jadi anggota HIPMI? Saya pengen dikenal orang sebagai pengusaha Jawa Barat yang menasional. Yang kedepannya mungkin bisa jadi menteri Kang ya? Amin, amin, mudah-mudahan. Karena perjalanan hidup. HIPMI ini singkatannya berubah Kang sekarang Kang. Bukan Himpunan Pengusaha Muda, Himpunan Para Menteri Indonesia. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu ala nabi. Bersama saya Agung Prawoto. Di samping saya saat ini ada salah satu tokoh inspiratif Jawa Barat, seorang pemuda yang sedang menata masa depannya. Beliau adalah orang yang paling berpengaruh ya di lingkaran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, karena beliau saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum HIPMI Jawa Barat. Di samping saya Kang Agung Bons. Kang, kumaha damang Kang? Siap, hatur nuhun, Kang. Alhamdulillah. 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 Gimana Kang kesibukannya ini saat ini, akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kesibukannya ya biasa. Kalau kita kan ya bisa ngebagi waktunya. Kita ada usaha, ada organisasi juga yang lagi kita seriuskan gitu kan. Ada juga keluarga. Nah, dari 1 minggu itu kan kita harus juga adil. Betul. Karena pengusaha, menurut saya pengusaha yang baik itu yang adil juga terhadap waktu. Betul. Gitu. Oke. Nah, memang Kang Agung ini unik ya teman-teman. Jadi namanya itu sebenarnya Agung Rahmat ya Kang? Agung ya? Rahmat. Nah, sama-sama Agung gitu. Oh iya betul, kebetulan saya Agung, Kang Agung. Jadi sesama Agung harus saling mensupport. Jadi Kang Agung ini namanya Agung Rahmat. Cuma memang terkenal di lingkungan HIPMI ya, itu adalah Agung Bons. Nickname. Ya, nickname. Bisa diceritakan Kang, sebenarnya latar belakang Kang Agung itu seperti apa sih? Latar belakang. Ya Kang, gitu. Mungkin latar belakang saya terlahir mungkin besar di keluarga yang bukan pengusaha, gitu kan, bukan juga ya pejabat atau apapun itu, gitu kan. Kita terlahir dari keluarga yang biasa, sederhana, bahkan mungkin keluar SMA juga saya tidak terpikirkan untuk jadi pengusaha. Karena kan saya juga harus berjibaku membantu orang tua mencari pekerjaan. Oh, Kang Agung itu anak nomor? Saya anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Oh, kakak saya cewek, adik saya cewek, kakak kebetulan sudah nikah, gitu kan. Jadi ikut sama suami. Adik masih kecil, beda umurnya sama saya 18 tahun. Waduh. Oh itu jauh banget. Jauh banget. Makanya saya begitu sudah jadi tulang punggung itu sudah kayak punya keluarga, karena bapak juga ya kebetulan dipanggil yang kuasa. Oh wafat. Itu gitu. Pas bapak wafat pada usia berapa Kang dulu Kang? Pada usia 20-an ya lupa. Oh berarti lulus SMA ya? Itu lulus SMA. Gitu. Bapak wafat ya berarti otomatis Kang Agung jadi tulang punggung keluarga. Ya alhamdulillah gitu. Makanya kita juga ya ikhtiar gitu kan, doa orang tua juga alhamdulillah terkabulkan terus. Mungkin bisa sampai di saat ini juga ya itu salah satu doa orang tua juga mungkin. Berarti memang ketika jadi tulang punggung akhirnya itu jiwa usahanya jadi terbentuk ya? Ya saya ceritakan mungkin ini juga awal mula kerjaan juga saya kan tidak terpikirkan sedikit pun untuk jadi pengusaha. Betul. Tapi di beberapa waktu seiring saya bekerja, ya beberapa kebijakan-kebijakan saya yang dirasa itu kebijakan-kebijakan kayak seorang pengusaha. Karena selalu dapat goal-goal yang diinginkan. Di situ terpikirkan kenapa nggak saya sendiri saja mencoba atau menjajaki jadi pengusaha langsung. Dulu kerja apa modal Kang? Seadanya. Awal dulu kerja apa dulu? Awal mula saya jadi seorang penjaga toko sepatu Kang.
di bilangan Jalan Merdeka, Masya Allah, di Bandung. Betul-betul gitu. luar biasa ini. Alhamdulillah gitu. Makanya saya juga tidak terpikirkan sampai di titik ini jadi pengusaha awal. Cuman ada beberapa pemikiran-pemikiran atau beberapa keyakinan kayaknya saya cocoknya jadi pengusaha karena saya punya pemikiran-pemikiran itu. Out of the box lah ya. Out of the box gitu. Pada akhirnya saya buktikan selepas saya keluar kerja, merintis gitu kan, memulai usaha dari kecil, ya sampai sekarang saya tidak pernah bekerja lagi di tempat lain. Iya betul gitu. betul. Ya alhamdulillah sekarang mempekerjakan lah. dulu bekerja, sekarang mempekerjakan. Membuka lapangan pekerjaan. Betul. Buat saudara-saudara dan orang lain. Memang bisnis Kang Agung tuh apa aja sih Kang sekarang yang itu sedang dulu dijalankan? sebelum usaha saya bekerja dulu, beres bekerja, usaha yang awal kita rintis karena modal pas-pasan itu jualan celana Kang. Celana apa tuh? Celana jeans. Oh, jeans ya? Ya, celana jeans gitu. Dulu saya keluar itu masih punya tabungan hasil kerja gitu kan. Itu yang saya jadiin modal, beli bahan, bikin di tempat orang, kita ngerjain sendiri, maklunin gitu kan. Terus nge-washing juga ke tempat orang. Kalau jeans tahapannya banyak gitu, lebih rumit sebenarnya. Berarti ini Kang Agung tidak beli jeans jadi ya, tapi tidak beli jeans membuat jadi, dari tapi nol. saya ngebuat produk yang beda dari orang lain. Apa tuh bedanya, itu apa tuh? Ya mungkin dulu dari bentuk gitu kan, dari motifnya gitu, kita jadi pembeda saja. Karena saya lihat kalau sama-sama aja ya orang juga biasa-biasa ya. Tidak akan tertarik gitu. Terus laku tuh? Alhamdulillah laku tuh celana itu, karena dulu juga karena mungkin ada basic saya di fashion, toko sepatu dan lain-lain. Jadi apa yang saya kerjakan itu, apa yang saya buat itu produknya, teman-teman sekitar alhamdulillah pada suka juga. Dimulai dari situ. Jadi saya makin pede juga untuk terus ngembangin usaha itu. Oke. Lalu di kemudian hari akhirnya pola bisnisnya saya rubah karena capek membuat produk terus. Saya capek gitu. Saya mikir kenapa nggak kita cari market yang sifatnya pesennya langsung besar, skalanya langsung besar. Nah itu tuh kemana gitu. Sedangkan saya sudah pada saat waktu itu saya udah punya tempat produksi sendiri kan. Oh, jadi gitu. karena berkembang, jadi sudah tidak maklun ke orang. Iya, karyawan sudah punya, tim desain sudah, semuanya sudah punya, sudah lengkap. Jadi di situ awal mula saya pede untuk menjual sesuatu yang lebih besar. Itu daripada besar. Jual ke konsumen, mending jual ke ya maksudnya deh kan kita biasanya jual satuan. Gitu kan, atau di toko juga atau segala macam gitu. Nah saya pengennya biar kita juga nggak mikir terus produk, karena sukses tidaknya itu kan kita perkembangannya juga harus makin kreatif terhadap produk itu sendiri. Nah waktu itu sempat juga jenuh gitu kan, wah capek gitu kan, harus produk apa lagi, harus bikin produk apa lagi, harus bikin produk apa lagi, karena harus terus pembaruan namanya. Emang berapa tahun dulu di celana jeans itu? Celana jeans itu kurang lebih 2-3 tahun. Lama juga ya. Tapi udah mulai saya nerima juga pembuatan produk lain selain celana. Karena kapasitas mesin gitu kan yang kita punya juga untuk semua produk. Konveksi intinya. Konveksi lah gitu. Alhamdulillah setelah saya jualan door to door, teman ke teman, punyalah konveksi dan karyawannya. Setelah itu Kang, setelah konveksi akan setelah ekspansi konveksi ke apa tuh? Gini, ini juga agak unik. Dulu kan saya juga tidak pernah terpikirkan lagi untuk usaha yang lain. Di tahun 2011 konveksi saya lagi tinggi-tingginya, lagi melesat, lagi bagus-bagusnya. 2011. Kebetulan saya mau pengembangan bisnis, penambahan lagi divisi yang lain, tapi di divisi konveksi juga gitu, di usaha konveksi juga, tapi divisinya yang berbeda. Tanya pengen nyari nyablon sendiri karena saya belum pernah punya tempat sablon gitu. Saya cari sambil cari, karena alhamdulillahnya kita sudah punya keuntungan yang ditabung. Daripada saya masih bingung, mending belikan aset dulu tuh. Saya pengen investasi di aset saja. Awal nyari-nyari yang murah gitu kan, kemana-mana ada tempat tabungan saya disimpan di bank. Rekan bank memberi tahu, kenapa nggak beli saja aset lelangan. Itu kan saya awalnya. Pada akhirnya saya mempelajari
Kenapa harus aset lelangan? Karena aset lelangan itu nilainya setengah harga dari harga pasaran. Katanya, wah menarik sekali gitu kan. Ternyata saya ikut tidak segampang itu. Ternyata yang ikutan juga banyak. Gitu. Tapi di situ saya justru ngelihat ada insting bisnis saya juga di situ terpanggil lagi gitu. Mungkin ini bisa dijadiin bisnis justru gitu kalau kita sudah tahu formulanya gitu. Saya ulik, saya racik, dapat formula itu, saya jadiin bisnis kedua itu ya di aset properti. Jadi kita beli aset properti dengan harga yang tadi setengahnya, saya renovasi atau kita bangun lagi kalau memungkinkan dengan harga jualnya gitu kan, lalu kita lepas jual. Nah ini enaknya yang waktu itu pada saat saya di bisnis properti itu, bisnis yang tidak perlu dijaga tiap hari atau di-maintain tiap hari. Betul. Kalau aset kan, ya yang penting kita sudah pasarkan, tinggal nunggu saja yang beli. Gitu. Jadinya tetap masih bisa fokus di usaha utamanya. Oke. Itu jauh sebelum HIPMI berarti ya? Jauh sebelum HIPMI karena saya itu ingat, saya betul ada teman saya namanya Yuda Darun dari tahun 2011 dari 2012 itu selalu ngajak saya ke HIPMI. Kenapa saya ngajak saya ke HIPMI? Sayanya selalu nolak karena tolak ukur HIPMI ini menurut saya luar biasa. Saya malu kalau masih usahanya konveksi, Kang. Gitu dulu tuh, makanya saya belum mau, belum pede lah gitu dulu karena saya tahu dulu di HIPMI itu kan tolak ukurnya ada sosok Sandiaga Uno di umur 30-an udah jadi orang kaya gitu kan, orang sukses, punya apa aja gitu segala macam. Itu mungkin tolak ukurnya di situ. Oke. Pada akhirnya ya 2018 saya juga diajak lagi teman gitu ya. Teman itu juga kita tahu sama-sama usahanya gitu kan. Nah itu mulai pede mau ikut. Akhirnya saya gabung dengan HIPMI Kota Bandung lewat ada itu namanya Kang Pardi dulu, Bendahara. Iya, Kang Pardi. Tuh. Berarti itu waktu zamannya Tum Surya ya? Tum Surya. Saya masuk di era kepemimpinan Tum Surya. Waktu itu di bagian apa, Kang? Saya di kompartemen aset kebetulan. Karena ya konveksi menurut saya kalau saya ngambilnya kompartemen yang bidangnya pakaian mungkin udah banyak di Kota Bandung. Jadi saya ngambil di kompartemen aset. Sangat Surya. Oke, berarti itu Akang waktu itu posisi konveksi jalan, properti jalan. Oke, luar biasa. Nah sampai sekarang konveksi gimana Kang ini? Konveksi alhamdulillah masih berjalan, cuman sudah diserahkan ke rekan. Jadi saya cuma sebagai komisaris saja di konveksi. Jadi sudah berjalan sesuai sistem lah ya? Sesuai sistem saja, karena kan konveksi kan juga naik turunnya. Luar biasa ya, betul gitu kan. Makanya karena mungkin saya lebih fokus ke yang lagi saya kejar juga sih. Oke. Nah, properti sendiri tetap masih jalan ya? Properti sendiri tetap karena masih ada beberapa aset saya juga yang belum kejual gitu. Jadi ya kalau kita masih dapat aset yang bagus, terus punya modal yang bingung mau dikemanain, kenapa tidak? Kalau properti ini karena kan sepanjang orang mencari hunian kan pasti dibutuhkan sebenarnya. Betul. Asalkan jangan ada lagi krisis-krisis lainnya seperti kayak kemarin COVID gitu kan, karena kehambat semuanya kan. Memang COVID ini kemarin sampai membuat orang banyak yang ngejual aset Kang ya. Betul. Ya, tapi bos properti sebenarnya dengan COVID kemarin enak tuh bisa membeli aset dengan harga murah. Kayak saya, jadinya kita ini ngeluarin dana dipakainya untuk hal-hal yang seperti itu, sifatnya yang tadi angkanya lagi jatuh turun. Di saat dana ini juga kalau kita sebutnya pengusaha ini uang dingin ini lagi santai, kita beli. Ya ini ada ngerucut juga ke salah satunya saya punya tambang juga bagian dari COVID sebenarnya. Oh, nah betul. Nah sekarang Kang Agung kan juga bisnisnya itu sekarang ditambang Kang ya. Nah itu sejak tahun berapa Kang tambang itu Kang? Ya, saya ceritakan dulu ya, mungkin biar enak juga, biar pada tahu keuntungan berHIPMI ini seperti apa. Oke, nah ini itu juga betul. Ada bagian dari saya berHIPMI sebenarnya. Betul. Oh, gitu. Jadi tambang mah ini justru dari berHIPMI ya? Iya, dia peluang itu adanya dari saya semenjak memulai berHIPMI. Oh gitu Kang ya. Jadi tambang ini justru dari HIPMI ya, berkah ya intinya ya? Ya gitu, ya kita banyak relasi dan segala macam. Ya bangunnya ini keuntungan juga menurut saya berHIPMI ini kita banyak
manfaatnya ya gitu. Ya akses permodalan, akses relasi, akses pertemanan, akses kolaborasi bisnis gitu. Itu ada di HIPMI semua gitu. Makanya ya pintar-pintarnya kita juga melihat peluang itu kan sebenarnya gitu. Tahun berapa itu Kang tambang mulainya Kang? Tambang itu 2022. Jadi gini, sebelum ke tambang saya 2018 juga banyak kolaborasi bisnis dengan teman-teman HIPMI. Sebelum masuk HIPMI? Iya, 2018 tuh saya banyak lah gitu. Ada beberapa kerjaan yang kita sering kerjain bareng. Terus yang paling kena dan sampai sekarang juga ada, mungkin salah satunya Cafe Lima Rasa ada di Jalan Braga. Itu salah satunya juga bisnis barengan kolaborasi dengan anak-anak HIPMI. Betul. Terus saya juga punya klinik laboratorium waktu itu gitu kan, hasil COVID dulu. Karena kita ngelihat peluang satu-satunya untuk kita survive bisnis ya di kesehatan. Waktu COVID itu? Waktu COVID itu juga kolaborasi dengan teman-teman HIPMI, salah satunya Ketum Surya, Ketua Pardi gitu kan. Nah itu berkat HIPMI, kolaborasi HIPMI. Beres dari situ ada peluang yang lain yang kita lihat orang-orang di saat mungkin orang-orang kan sedang jatuh semuanya juga terkendala dana, bahkan mungkin di proyek pembayaran yang tidak banyak yang tidak terbayarkan gitu kan. Nah salah satunya tambang ini juga kebetulan dulu saya karena ada yang kita kerjain di ngebangun dari properti itu kan kita juga ada divisi ngebangun sendiri juga ya di divisi konstruksinya. Gitu. Betul. Nah waktu itu saya ingat betul pernah beli batunya di tambang yang sekarang saya miliki. Oh belinya di situ. Belinya di situ, gitu kan. Begitu ada kebutuhan lagi, kita mau ada pembangunan lagi, tiba-tiba tambangnya katanya menawarkan untuk kerjasama atau dibeli saja, seperti itu. Karena kebetulan orang tambangnya mungkin lagi butuh uang mungkin ya? Betulan, betul gitu, butuh partner awalnya, butuh uang segala macamnya. Ya alhamdulillah lah sekarang saya jadi di tambang itu juga punya kepemilikan saham 85%. Oh, orang itu malah jadi 15% kepemilikannya? Orang itu ya minoritas lah. Minoritas. Berarti atau kalau kayak gitu mah sudah hampir jadi pemilik full ya? Alhamdulillah sekarang pemilik mayoritas. Kepemilikan seperti itu. Nah, awal muasal akuisisi atau kita mulai ke dunia pertambangan itu di 2022 Kang awal. Oh berarti baru ya? Baru banget. Kita 2022 pemberesan dulu sistem dan lain-lain. Untungnya pemilik sebelumnya juga masih memberikan market atau pelanggan-pelanggan yang dulu dikasihkan juga ke saya. Jadi begitu memulai penjualan itu sudah enak. Tidak dari nol ya? Tidak dari nol. Gitu. Karena yang lamanya itu sebenarnya dari 2022 ke 2003 itu perpanjangan IUP-nya karena IUP kebetulan habis juga. Oke. Jumlah karyawan berapa Kang di tambang? Jumlah karyawan itu di tambang sekarang total ada 73 orang. 73 orang? 73 orang. Gitu. Luar biasa. Semakin nantinya juga semakin kita ada permintaan lebih banyak lagi, ya kita tambah lagi mesin, mungkin bisa tambah lagi karyawan. Oke. Dan ya mungkin rata-rata karyawan 90%-nya warga sekitar situ kita berdaya. Nah kita peralatannya itu kita beli, kita miliki atau kita sewa itu? Rata-rata kita beli semuanya. Karena tidak ada yang sewa. Kalau sewa nanti tolak ukur ke HPP-nya jadi lebih tinggi. Oke. Berarti total karyawan dengan konveksi, dengan kalau properti ada karyawannya kan? Kalau properti mungkin ada di kantornya saja untuk divisi yang admin lah ya intinya. Jual admin dan segala macam itu nggak banyak, ada 2 orang lah mungkin. Berarti mungkin total karyawan dengan tadi konveksi 100 ada Kang ya? Mungkin ada. Jadi karyawan sampai 100 ya, ini luar biasa, ini bisa ya perjalanan lah. Memberikan kan kita awal hire karyawan aja dari konveksi itu cuma 1 orang, penjahit doang 1 kan gitu. Nah terus ini Kang, terkait sebenarnya HIPMI ini kan berarti wadah yang luar biasa ya buat pengusaha muda ya. Ini coba ceritakan Kang, bagaimana peran HIPMI ya menjadi wadah bagi pengusaha-pengusaha muda, bagaimana nih perannya? Gini, peran HIPMI ini bagusnya ini bukan cuma organisasi di bidang usaha saja, tapi organisasi kaderisasi juga. Mereka jadi paham betul tahapan-tahapan yang harus dimulai. Itu salah satunya memulai usaha sampai dari nol sampai besar itu seperti apa, karena pelakunya pasti rata-rata kalau dari HIPMI itu dari nol semua. Gitu. Lain cerita karena memulai bisnisnya juga rata-rata di umur 20-an mungkin kan gitu. Nah HIPMI ini
Ini juga harus jeli juga melihat peluang di HIPMI sebenarnya. Banyak opportunity yang bisa kita ambil dari HIPMI. Contoh, HIPMI juga punya rekan atau apa yang dikerjasamakan, contoh bank-bank atau permodalan-permodalan yang sifatnya venture capital, bank dan segala macamnya ada semua sebenarnya di HIPMI. Tinggal meminta saja arahnya mau kemana. Ini ya rata-rata HIPMI pasti memfasilitasi. Betul. Yang paling pentingnya ya dari semua itu sebenarnya dari HIPMI ini di relasinya, Kang. Relasinya ini luar biasa sekali menurut saya, gitu. Makanya jadi punya ini, jadi tahu ini, jadi tahu bisnis ini, jadi bisa ngambil peluang ini ya salah satunya karena kita banyak ngobrol di HIPMI. Rata-rata kalau sudah masuk HIPMI itu yang obrolan-obrolannya biasa kita nongkrong di kafe atau apapun itu jadi lebih mengerucut ke obrolan opportunity atau bisnis gitu. Keunggulan juga di HIPMI. Kebetulan HIPMI juga organisasi yang menurut saya aktif banget gitu. Kenapa aktif banget? Kegiatannya juga banyak, peluang-peluangnya juga banyak gitu kan. Nah itu yang harus dikejar menurut saya. Karena kalau di HIPMI juga cuma daftar, tidak juga melihat peluang itu, tidak bisa mengambil peluang itu juga sangat sayangkan gitu menurut saya. Contohnya saya bisa berkembang, tahu bisnis apapun itu ya berkat HIPMI, Kang. Karena saya mau bergaul, saya ikut aktif semua kegiatan HIPMI. Makanya saya juga jadi tahu peluang-peluang itu. Betul. Adanya peluang, contoh sama dengan Kang Agung juga barusan gitu kan, tidak pernah terpikirkan sebelumnya, jadi terpikirkan gitu. Ada opportunity itu. Gitu. Itu silaturahmi, the power of silaturahmi di HIPMI itu. Berarti benar-benar HIPMI jadi wadah yang bagus ya buat sangat bagus pendidikan dari para pengusaha-pengusaha muda. Nah, ini Kang, HIPMI itu kan jenjangnya kan ada dari mulai HIPMI PT ya? Betul, gitu. HIPMI PT, kemudian BPC, betul. Kemudian BPD, betul. Kemudian BPP gitu. Betul. Ya. Nah, ini sistem pendidikannya gimana sih, Kang? Pendidikan di HIPMI itu apakah pengkaderisasian mungkin ya? Apakah ada sekolahnya? Apakah seminar-seminar, workshop atau bagaimana gitu kan? Betul. Ya, HIPMI ini luar biasa. Peranan penting HIPMI ini sampai ke levelnya juga sekarang sudah di perguruan tinggi. Bahkan waktu itu kalau saya tidak salah, HIPMI juga masuk ke SMA namanya HIPMI Go to School. Oh iya, oke. Betul, gitu. Nah itu tujuannya juga untuk mengkader, memotivasi supaya anak muda itu begitu lulus kuliah atau lulus sekolah itu mau jadi pengusaha, Kang. Gitu. Wadahnya banyak, pembekalannya juga di HIPMI banyak, gitu kan. Tadi ada pelatihan-pelatihan, gitu kan. Mungkin bisa juga magang juga teman-teman HIPMI PT atau HIPMI Go to School itu magang di perusahaan-perusahaan yang diinisiasi pemiliknya anak-anak HIPMI itu sendiri, Pak. Gitu. Jadi bisa belajar juga memulai bisnis. Terbuka lah intinya. Terbuka, ya? Sangat terbuka. Justru harus terbuka. Berarti itu kalau HIPMI Goes to School tidak ke mahasiswa ya, berarti ke anak SMA ya? Harusnya ya gitu. Cuman saya ini ya, kalau tidak salah dulu pernah ada ya, inisiasi atau ada program namanya HIPMI Go to School. Itu ke SMA. Cuman untuk yang saat ini yang sudah ada, yang sudah terbentuk ya HIPMI PT, HIPMI perguruan tinggi. Nah ini kan gini, kan ada nih orang nih masuk HIPMI itu memang dia sudah punya bisnis, tapi ada juga orang yang belum punya bisnis nih, pingin belajar bisnis di HIPMI. Nanti itu pembelajarannya gimana, Kang? Nah, itu tadi bagaimana kata saya bisa sebenarnya langsung datang ke teman-teman pengurus atau anggota HIPMI tersebut. Yang utama, yang terpenting dia tahu mau usaha apa dulu. Oke, passionnya apa ya? Passionnya apa dulu. Karena kalau sembarang usaha juga ini yang kita harus ajarkan ke adik-adik supaya usaha itu kan yang terpenting fokus, kan. Betul. Gitu. Nah, fokusnya dulu yang kita ajarin dia mau kemana. Betul. Gitu. Baru setelah itu kita ajarin pengembangannya. Gitu. Nah, tadi Akang berbicara tentang manfaat HIPMI tentang jaringan ya. Tuh. Jaringan mana saja sih kira-kira yang bisa diakses HIPMI, Kang? Jaringan HIPMI ini dari mulai lingkup kota sampai nasional, Kang. Karena sudah tidak bisa dipungkiri lagi banyak tokoh-tokoh nasional yang berkader di HIPMI. Termasuk presiden kita sekarang juga Presiden Joko Widodo itu kader HIPMI Solo. Gitu. Oke. Jadi relasinya itu berarti sudah menasional, gitu kan. Ada di 34 provinsi.
Di semua kota kabupaten itu jejaring HIPMI. Saya juga banyak kalau ke kota-kota lain yang saya cuma bisa tanyakan sebenarnya di teman-teman HIPMI itu sendiri. Nantinya juga ketemu, ngobrol lagi, banyak jejaring lagi itu kebangun dengan nyebut kita bahwa kita anak HIPMI juga. Itu keunggulannya, Kang, menurut saya. Berarti intinya kita jangan khawatir lah ya, jejaring di HIPMI itu tidak hanya tingkat lokal ya, tidak hanya tingkat regional, tapi sudah menasional intinya seperti itu. Senior HIPMI juga, ini ada yang uniknya juga, senior HIPMI itu tidak pernah melupakan HIPMI. Walaupun mereka sudah pensiun dari HIPMI. Itu kuatnya HIPMI. Selalu mengayomi ya adik-adiknya. Selalu mengayomi, makanya umurnya juga kan sekarang udah 52 tahun nih. Luar biasa. Nah, kemarin HIPMI kan Kang, kita usia 52 tanggal 10 Juni ya. Itu tepat usia 52 HIPMI ya. 52 tahun HIPMI ini sangat luar biasa. Ada hal yang ingin saya tanyakan juga Kang, terkait tadi jaringan, kemudian pendidikan, pengembangan. Nah ini salah satunya juga Kang, ada orang yang bisa bikin produk, tapi kadang-kadang dia sulit memasarkan. Apakah di HIPMI ada nggak jaringan atau dukungan pemasaran produk-produk seperti itu? Betul. Nah ini juga keunggulan lagi juga di HIPMI. Rata-rata di HIPMI, di tingkatan BPC ini sekarang sudah membuat katalognya sendiri atau database itu sendiri. Minimal mau dipasarkan juga ke teman-teman HIPMI. Di luar itu juga kan kita bisa kolaborasi. Ada namanya pengusaha digital marketing. Ada pengusaha-pengusaha lain yang ada lingkup sangkut pautnya dengan usaha yang lagi mau dikembangkan. Itu enaknya di HIPMI, kata saya tadi. Enaknya di HIPMI bisa berkolaborasi, Kak. Gitu. Jadi hal yang tadinya bingung, hal yang tadinya tidak tahu apa segala macam, di HIPMI ada semua. Pemainnya. Gitu. Itu makanya kalau kita pintar-pintar mencari opportunity, peluang itu sebenarnya kita sajikan dulu ke teman-teman HIPMI juga, itu udah pasti biasanya ada yang nyangkut. Ya kalau istilah di kalangan kita mah palu gada ya, palu gada, palu butuh gua ada gitu. Pengusahanya betul. Semua ada di situ. Nah, terus gini Kang, ada orang nih, dia punya ide bagus, brilian ya, kemudian konsepnya menarik lah, tapi nggak punya modal. Permodalan di HIPMI mudah nggak kira-kira aksesnya? Sangat mudah. Justru di HIPMI ini, apalagi pengusaha-pengusaha suksesnya, mereka itu kan pasti pengen ngejahit lagi usaha yang baru. Tinggal presentasi, pemaparan, menurut pengusaha HIPMI-nya juga yang mau nanti ajak join ya. Diajak join ini kan tinggal diyakinkan saja. Karena mereka pengalaman itu sudah punya. Kalau dirasa bisnisnya menarik dan menguntungkan, saya yakin itu tanpa kita harus mengajukan dulu ke bank, sama anak-anak HIPMI udah duluan gitu kan. Dimodalin duluan sama anak-anak HIPMI. Dan bank selain tadi investor dari teman-teman HIPMI ya, dan bank juga kerjasama dengan HIPMI ya? Ada beberapa bank ya, khususnya BUMN dan BUMD juga. Kita sudah PKS juga dengan BJB untuk yang di Jawa Barat. Gitu, untuk bank-bank Himbara atau BUMN mungkin semua bank. Betul. Gitu. Nah, tadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Kang Agung perihal, saya masih malu nih mau gabung HIPMI karena usaha saya masih konveksi, masih UMKM misalnya. Nah, kira-kira nih peranan HIPMI untuk mendorong UMKM agar naik kelas bagaimana, Kang? Betul, tadi awalnya saya juga kaget, saya tidak pernah tahu, makanya tadi tidak pede, tidak percaya diri untuk masuk HIPMI. Ternyata hal itu tuh di HIPMI justru membantu, Kang. Membantu naik kelasnya itu. HIPMI punya cara-cara tertentu supaya teman-teman jadinya bisa naik kelas. Contoh gitu, di HIPMI ini kan ada teman-teman yang biasa mengerjakan atau ngekolaborasikan dengan pemodal-pemodal, pendana-pendana gitu kan. Kalau dirasa tadi presentasinya baik, produknya baik, meyakinkan, itu dengan sendirinya juga pasti naik kelas dengan digabungkannya dengan pemodal yang ada di HIPMI sendiri gitu kan. Walaupun tidak dengan anak-anak HIPMI sendiri, HIPMI bisa mengkolaborasikan dengan contoh permodalan di luar bank, ada namanya venture capital, ada ya bagusnya sih dengan bank sendiri itu juga bisa kita yakinkan gitu. Tapi saya yakin kalau idenya bagus, idenya menarik, dan itu sangat menjanjikan, itu anak HIPMI sendiri pasti mau ngeluarin permodalan itu. Gitu. Nggak usah lewat bank ya? Nggak usah lewat bank. Ya, intinya HIPMI ini tidak hanya eksklusif
orang-orang yang bisnisnya menengah ke atas ya? Tidak, Tapi justru ternyata saya juga menengah ke dulu bawah persepsi saya juga salah. Oke, Ternyata semua kalangan orang belajar pun ya ini tugasnya HIPMI, karena HIPMI ini tempatnya orang belajar. betul, betul. Gitu. Nah, kemudian Kang, terkait kebijakan-kebijakan pemerintah nih, terkait apa namanya, perekonomian. Ini HIPMI, peran HIPMI bagaimana sih? HIPMI ini juga salah satunya yang ikut berpartisipasi atau ikut berperan penting sama pemerintah sekarang, karena salah satunya juga memberikan penambahan jumlah pengusaha nasional dari HIPMI. Itu peranan-peranan UMKM dan segala macamnya juga itu ada di HIPMI semua, Kang. Gitu, maksudnya. Jadi menurut saya dengan kemajuannya ekonomi di negara ini juga ada peranan penting HIPMI juga di situ. Ya, intinya mungkin HIPMI tadi berkontribusi ya dalam meningkatkan dalam hal apapun. Taraf perekonomian warganya. Betul. Nah, kemudian apa yang menjadi harapan dari Kang Agung sendiri sebagai Kang Agung sebagai pribadi terkait kerjasama antara HIPMI dan pemerintah? Harapannya apa, Kang? Harapannya terus sinergis, gitu kan, seperti saat ini, karena kita juga bisa makin banyak memberikan kontribusi, terus pemerintah juga meringankan, gitu kan, yang sifatnya perizinan atau apapun itu yang tidak memberatkan pengusaha, gitu. Kalau saya dari sisi kebijakan pemerintah, intinya selalu mendukung apa yang pengusaha lakukan, gitu kan, tidak memberatkan juga di kebijakan yang dibuat pemerintah, gitu. Yang biasanya tuh kalau kita lagi lakuin itu di perizinan biasanya, gitu. Hal-hal itu jadi semakin dipermudah saja. Sekarang kan cuma satu pintu ya perizinan. Sekarang udah satu pintu udah PKPM. Apalagi sekarang mantan ketua HIPMI jadi menteri. Betul, ya. itu juga jadi tolak ukur juga. Orang-orang mungkin sekarang lebih banyak mengenal banget HIPMI ini. Seperti apa, gitu kan, sosok-sosok di balik HIPMI juga banyak yang menginspirasi banyak orang, gitu kan. Jadi mungkin adik-adik atau orang-orang baru yang mau gabung itu tolak ukurnya juga bisa jadi kayak gitu. Nah, sekarang muncul gini, Kang. Muncul anekdot lucu nih. Kalau pingin jadi menteri itu pintu gerbangnya harus masuk HIPMI katanya. Terus kalau pingin jadi pemimpin masa depan itu gerbangnya harus masuk HIPMI. Jadi tolak ukurnya HIPMI ini menjadi luar biasa sekarang. Berarti HIPMI ini menurut Kang Agung gimana nih? Apakah, maksudnya gini, berarti HIPMI ini tidak hanya mencetak pengusaha muda ya, tapi juga pemimpin-pemimpin masa depan. Gitu. Betul. Betul, itu mungkin yang jadi sekarang HIPMI ini dijadiin salah satu cita-cita juga kawan-kawan. Cita-cita juga kader-kader HIPMI, gitu. Karena banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh nasional, pemimpin-pemimpin nasional, betul. Ya yang lahir atau berkader lewat HIPMI, Kang. Betul. Itu salah satunya juga saya, kenapa ya saya makin mantap, gitu kan, saya juga makin cinta sama HIPMI ya, karena seperti itu. Apa sih, Kang, yang membuat kok orang selain dia ingin belajar usaha gitu ya di HIPMI, kok dia jadi terbentuk jiwa leadershipnya gitu? Apa sih situasi apa gitu ya? Ya, di mungkin HIPMI situasinya itu karena kita ngobrol dengan pemimpin, mungkin rata-rata pemimpin di perusahaannya masing-masing. Jadi ya gaya ngobrol dan pemikiran-pemikirannya mungkin itu pemikiran-pemikiran kepemimpinan menurut saya. Gitu. Jadinya juga keserap sama teman-teman mungkin yang ngobrol sesama pengusaha, jadinya arahnya juga itu tadi lebih ke kebijakan-kebijakan kepemimpinannya itu juga makin muncul. Gitu. Tapi intinya tidak menghilangkan cita-cita untuk mencetak pengusaha sebanyak-banyaknya ya. Iya, malah betul. Jadi mungkin HIPMI nanti kedepannya tidak mencetak pengusaha, tapi mencetak calon-calon menteri misalnya, enggak ya? Karena kan tolak ukur pemerintah juga track record, Kang. Iya. Gitu. Kalau track recordnya baik, track recordnya juga dari kalangan pengusaha atau profesionalnya juga dari pengusaha, itu juga kan mungkin dilihat mana yang cocok jadi pemimpin atau jadi menteri atau jadi apapun itu di pemerintahan selanjutnya. Gitu. Karena kan kita perlu sinergis, kolaborasi, ya, segala macam. Ya, kalau dilihat sih memang pecah telur ya ketika Pak Jokowi jadi presiden, itu berarti ya ada tokoh HIPMI yang bisa tembus jadi presiden di Indonesia seperti itu, Kang ya. Nah, selanjutnya, Kang, tadi kan Akang menyinggung juga HIPMI ini juga kebermanfaatan kepada pemerintah adalah menaikkan jumlah
pengusaha Betul, ya, karena nasional. memang kita tidak bisa memungkiri Indonesia ini masih di bawah Singapura ya. Betul. Dalam jumlah pengusaha yang Peranan ada di pengusaha. suatu negara gitu kan. Masih kecil lah angka kita, di angka 3-4% Kang, jumlah pengusahanya. Nah, ini harapan Akang sendiri ya. Akang apalagi sekarang punya cita-cita ingin maju menjadi orang nomor 1 di HIPMI Jawa Barat ya. Amin. Sebagai calon ketua HIPMI Jawa Barat 2024, 2027 mungkin seperti itu Kang ya. Apa nih harapan Kang Agung ke depannya HIPMI ini dalam rangka meningkatkan jumlah pengusaha itu, harapan dan bagaimana tuh Kang? Betul, nah itu tadi saya tujuannya juga supaya minimal di Jawa Barat dulu, tingkat nasional, tingkat pengusahanya itu menambah signifikan dengan kita makin kuatkan dari sisi image HIPMI-nya, supaya orang-orang itu jadi makin mantap, jadi makin yakin, jadi makin menginspirasi untuk jadi pengusaha. Ya lalu syukur-syukurlah para pengusaha-pengusaha yang menginspirasi itu masuk HIPMI juga gitu. Jadi makin nambah kader yang baik, makin nambah jumlah pengusahanya juga gitu kan. Itu yang kita inginkan, karena rata-rata kalau saya lihat gitu kan, kalau makin banyak pengusaha, kita juga opportunity jadi makin banyak lagi untuk hal kolaborasi atau apapun itu gitu. Makanya kalau semakin tingkat pengusahanya nambah di suatu daerah, pendapatan daerah juga jadi makin tinggi. PAD-nya Angka pengangguran juga jadi semakin kecil. berkurang. Gitu. Itu kan tujuannya sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, usaha apa Kang yang sudah Kang Agung lakukan untuk menuju HIPMI 1 ini ya? HIPMI Jabar 1 ini usaha apa Kang yang sudah Kang Agung lakukan untuk mencapai menjadi ketua HIPMI lah? Ya, saya sudah keliling, mungkin nggak cuma dari sekarang, saya juga 3 tahun ke belakang juga sudah keliling di 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Gitu. Itu juga tujuan saya juga meyakinkan para pengusaha-pengusaha atau kader-kader di BPC itu supaya semakin ditingkatkan lagi jumlahnya. Karena dengan sendirinya saya juga tolak ukurnya juga saya di Kota Bandung, semakin banyak pengusahanya atau semakin banyak kader HIPMI-nya, tingkat kolaborasi atau keuntungan juga di satu daerah atau satu BPC juga makin tambah. Gitu. Jadi orang-orang juga melihat value itu di HIPMI. Gitu kan. Mungkin ya dulu banyak saya juga kadang bertanya-tanya juga gitu, apa sih manfaatnya di HIPMI? Apa sih manfaatnya masuk HIPMI? Apa sih manfaatnya jadi anggota HIPMI? Mungkin itu tadi kan kita sudah diceritakan sebelumnya, banyak banget manfaat di HIPMI. Mungkin orang-orang saja yang belum tahu. Makanya ayo masuk HIPMI dulu, biar tahu manfaat itu. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini sebelum kita di pertanyaan-pertanyaan terakhir Kang, ini kan tadi Akang sudah keliling nih ya. Kita ketahui calon jadi ketua HIPMI itu sekarang ada 3 orang ya. Kang Agung, ada Kang Egy, ada Kang Haris. Apa sih yang membedakan, kelebihan apa nih yang bisa Kang Agung tawarkan gitu kan? Terus kalau visi misi terlalu panjang lah, intinya apa sih yang akan Kang Agung buat di HIPMI Jawa Barat 3 tahun ke depan? Betul, yang pertama mungkin kalau pembeda dari yang lain, mungkin saya pengusaha yang benar-benar lahir dari nol bahkan minus mungkin kan, karena kita tidak ada basic usaha gitu kan. Yang saya bakal kasih yaitu pengalaman saya selama jadi pengusaha. Itu kan mungkin juga dibutuhkan teman-teman atau kader-kader yang lain supaya tahapan itu tuh seperti apa sih gitu. Kalau saya sudah memberikan bantuannya atau motivasinya mungkin karena saya berpengalaman yang menjalankan. Jadi apa yang saya nanti bakal ajarkan itu ya seril mungkin gitu. Betul. Itu yang terjadi di perjalanan bisnis saya. Terus itu tadi apa yang udah dilakukan lagi untuk HIPMI, ya saya sudah ke 27 kota kabupaten, mungkin tidak sekali gitu kan, sudah sering. Dan saya terus meyakinkan bahwa masuk HIPMI ini sangat menguntungkan. HIPMI ini banyak manfaatnya gitu. Coba masuk dulu, kalian bakal kerasa manfaatnya. Nah, saya juga inginnya juga ketimpangan di
kota kabupaten khususnya pengkaderan HIPMI juga ini masih belum seimbang. Saya pengen tujuannya juga supaya keaktifan di BPC juga harusnya makin aktif lagi. Ini keinginan saya sehingga muncul kader-kader bagus, muncul anggota-anggota baru yang sifatnya jadinya menguntungkan di BPC tersebut. Gitu. Itu dengan sendirinya kalau gini contoh di kepengurusan, di setiap kepengurusan itu rata-rata orang kadang ngelihat juga isinya ada apa aja, ada pengusaha apa aja, terus karakter orangnya seperti apa aja. Itu kan juga dengan sendirinya kebentuk si HIPMI ini punya value gitu. Nah itu yang saya lagi sekarang yakinkan ke teman-teman di BPC, bila nanti saya terpilih, hal yang utama itu yang terpenting keaktifan. Dulunya juga kalau sifatnya dulu acara-acara di Jawa Barat itu Bandung sentris atau kota-kota besar, nanti mungkin saya bakal beralih polanya. Beralih ke bikin acara di BPC-BPC yang keaktifannya kurang. Gitu. Kan itu pendanaan gitu kan, mungkin IO-nya dan penggeraknya, SCOC-nya itu kan ada di Jawa Barat. Jadi sebenarnya BPC juga tidak dirugikan, bahkan diuntungkan dengan acara skala Jawa Barat, menghadirkan tokoh-tokoh nasional, mungkin jadi dilirik di sekitar pengusaha-pengusaha di daerah tersebut. Betul. Bahkan pemerintah juga jadi makin notice, gitu kan. Luar biasa HIPMI sampai bikin acara di daerah tersebut sebesar itu. Gitu. Berarti ini polanya kayak pola Presiden Jokowi ya, membangun Indonesia itu dari desa-desa, dari pedalaman-pedalaman, dari Papua, Kalimantan, tidak hanya Jawa sentris lah ya. Kalau tadi Kang Agung bilang tidak hanya Bandung sentris atau kota-kota besar di Jawa Barat. Wah luar biasa ini Kang Agung. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan, ingin saya gali dari sosok Kang Agung ini, tapi waktu mungkin yang membatasi kita. Insya Allah Kang, lain kesempatan kita bisa sharing-sharing kembali. Terima kasih atas waktunya Kang untuk sharing-sharing pada siang hari ini. Ini daging semua ini. Makasih. Mudah-mudahan menginspirasi. Kata Om Mardigu ya, bosman ya, daging semua katanya itu. Kang, terakhir Kang, goals apa sih dalam hidup yang ingin Kang Agung raih ke depannya? Goals apa? Goals apa? Mungkin saya simpel, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen dikenal orang sebagai pengusaha Jawa Barat yang menasional. Simpel itu. Oke, luar biasa. Nah itu, di Kang Agung pingin dikenal sebagai pengusaha Jawa Barat yang menasional, yang kedepannya mungkin bisa jadi menteri Kang ya? Amin. Mudah-mudahan. Karena perjalanan hidup. HIPMI ini singkatannya berubah Kang sekarang Kang. Bukan Himpunan Pengusaha Muda, Himpunan Para Menteri Indonesia. Amin. Baik teman-teman semua, itu saja yang bisa saya ketengahkan dari narasumber kita yang luar biasa ini. Kita doakan Kang Agung Rahmat dengan apa yang diinginkannya, dicita-citakannya dalam jangka waktu dekat mencalonkan sebagai Ketua HIPMI Jawa Barat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan di acara ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Sekian. Wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Oke, ada non pisan. Udah beres ya. Karena kalau podcast kayak gini ya, maksudnya